A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini ya Allah selalu senantiasa memberikan kita kesehatan, selalu memberikan kita kekuatan sehingga kita mudah ya dalam menuntut ilmu dan juga mudah dalam menyelesaikan ya amanat-amanat yang telah diberikan oleh ustadz-ustadzah kita. Yang kedua, tak lupa kita aturkan atau panjatkan ya salawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu ya syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Oke, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada pertemuan sebelumnya ya Ustadz sudah menyampaikan bahwasannya pada awal semester ini ya kita akan mempelajari tentang bab-bab tentang keimanan ya bab-bab tentang keimanan, dan pada pertemuan kali ini Ustadz akan menyampaikan bab tentang iman kepada kitab Allah. Dan anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai ya, iman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan adalah rukun iman yang ketiga. Jadi rukun iman itu ada enam. Yang pertama itu rukun iman kepada Allah, kemudian kepada malaikat, kemudian kepada kitab-kitab Allah, kemudian kita kepada nabi-nabi Allah ya atau rasul-rasul Allah. Kemudian yang kelima ya iman kepada ke hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar, yang artinya kita beriman kepada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Oke, anak-anakku, sebelum kita beranjak ke pengertian ya, iman kepada kitab-kitab Allah, Ustadz akan menjelaskan kembali apa pengertian itu iman. Ya iman dalam artiannya yaitu yakin atau percaya. Kemudian dalam pengertiannya ya iman itu adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ya, kita buktikan dengan perbuatan. Kemudian dengan demikian, ya, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita patut bersyukur bahwasannya sampai saat ini Allah masih memberikan kita kemudahan ya kemudahan dalam membaca Al-Qur'an, kemudian menghafal Al-Qur'an, sedangkan kita melihat di luar sana banyak sekali ya anak-anak anak-anak yang masih kecil-kecil itu, kemudian teman-teman kita mungkin teman-teman sebaya itu ya mereka sangat iri kepada kita bahwasanya ya, kita itu sudah menghafal Al-Qur'an dan juga membaca Al-Qur'an dengan lancar, dan ini yang patut kita syukuri. Dengan demikian, di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah mengutus para nabi untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab-kitabnya yang di dalamnya terdapat kandungan yang berisi tentang pedoman kepada umat manusia agar yakin keberadaan dan kebenaran kitab-kitab Allah serta mengamalkannya. Maka dari itu tidaklah kita selalu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, sebab di dalam Al-Qur'an itu terdapat banyak sekali ya pedoman-pedoman tentang kehidupan manusia, mulai dari halal dan haram, kemudian bagaimana kita muamalah dengan manusia, kemudian bagaimana kita muamalah dengan orang tua kita, dan serta banyak sekali perintah-perintah Allah yang harus kita kerjakan dan juga perintah-perintah Allah yang harus kita jauhi. Oke, anak-anakku yang
selanjutnya kita bahas tentang pembahasan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, secara bahasa kata kitab berasal dari kata Arab yaitu kataba yaktubu. Kitabatan, kitaban yang artinya tulisan. Nah, sedangkan secara istilah ya tulisan wahyu yang terdapat pada lembaran-lembaran yang terkumpul dalam satu bentuk bentuk buku. Maka dalam sejarah penulisan Al-Qur'an, jadi Al-Qur'an dulu itu apa namanya? Tulisan-tulisan Al-Qur'an itu terpisah ya, bukan dalam satu kitab, tetapi terpisah di banyak banyak tempat seperti batu, kemudian pelepah kurma, kemudian di atas ditulis di atas daun dan sebagainya. Dan itu eh, yaitu berupa suhuf ya, yaitu sohifah ya bentuk tunggalnya. Kemudian kita akan kaji lagi ya bersama-sama bahwasanya eh, suhuf itu terdiri dari beberapa lembaran yang pada akhirnya Al-Quran itu dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Dalam suhuf tersebut ya terdapat susunan tiap-tiap ayat di dalam surat tersebut, tetapi lembaran-lembaran yang belum ada belum tersusun rapi ya, sehingga disusun menjadi satu kitab yang dikumpulkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah artinya mempercayai dan membenarkan bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya yang berisi perintah, larangan, janji, dan ancamannya. Iman kepada kitab-kitab Allah juga berarti menjadikan kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidup agar manusia dapat membedakan yang hak dan yang batil, antara yang baik dan buruk, dan antara yang halal dan haram. Dan adapun dalil-dalil tentang iman kepada Allah, yang pertama yaitu ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi an nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalam ba'ida. Ya, Quran surat An-Nisa ayat 136. Adapun hadisnya iman kepada kitab-kitab Allah yaitu an Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnasi fa'atahu Jibril faqala al-imanu qala al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqa'i wa bi rasulihi wa tu'minu bil basir. Oke, kemudian maka dari itu setelah kita mengetahui dalil-dalil tersebut, yaitu merupakan dalil-dalil bahwasanya kita mempercayai kitab-kitab Allah. Dan kitab-kitab Allah itu ada empat. Ya, yang pertama kitab Taurat, kitab Zabur, kemudian kitab Injil, dan penutupnya yaitu kitab Al-Quran. Nah, kitab Taurat itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan berisi tentang syariat, hukum, dan kepercayaan yang benar kepada Allah. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dan berisi tentang zikir, doa, dan nasihat-nasihat. Kemudian ada kitab Injil ya diturunkan kepada Nabi Isa dan mengajarkan tentang pembersihan jiwa, raga dari kotoran atau nafsu duniawi. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran ya, kitab Al-Quran ini sebagai penutup kitab-kitab yang sebelumnya. Makanya dari itu kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang berisi tentang ketauhidan ya, tata cara ibadah, budi pengerti, tuntunan kehidupan, ilmu pengetahuan, kabar gembira bagi orang-orang mukmin, dan kabar-kabar yang buruk bagi orang-orang yang kafir, dan kemudian tatanan kehidupan, dan yang terakhir adalah kewajiban
berdakwah. Dan dari situlah kita mengetahui, setelah kita mengetahui kitab-kitab Allah, kitab-kitab Allah itu ada 4, maka yang paling diistimewakan di antara kitab-kitab tersebut adalah yang pasti adalah kitab Al-Qur'anul Karim. Karena di dalam keistimewaan Al-Qur'an itu yang pertama terdapat eh, sebagai sumber ya segala macam semacam ilmu. Kemudian Quran terpelihara kemurniannya, ajarannya, sedangkan kitab-kitab terdahulu banyak ya banyak perubahannya. Kemudian Quran juga tidak tersaingi baik lafal maupun maknanya. Kemudian Quran adalah kitab suci terakhir dan penyempurna bagi kitab sebelumnya. Quran adalah petunjuk kebenaran yang terperinci dalam bahasa Arab. Kemudian adalah Quran adalah obat manusia. Yang perlu Ustaz jelaskan yang dari pertama ya, keistimewaan Al-Quran, yaitu Quran merupakan sumber segala macam ilmu. Kita mengetahui sebenarnya Quran itu eh, berbagai macam ilmu itu sudah terdapat di dalam Al-Quran, mulai penciptaan alam semesta, kemudian eh, penciptaan alam semesta, kemudian penciptaan manusia dan sebagainya. Kemudian juga Al-Quran, keistimewaan Al-Quran yang selanjutnya adalah Quran itu keistimewaannya itu terjaga, ya kesuciannya itu terjaga hingga hari kiamat nanti. Kemudian ya Quran itu tidak tertandingi ya baik lafal dan maupun maknanya. Karena lafal dan maknanya itu sangat berarti untuk kita cermati dan kita pelajari. Yang tidak mungkin juga terdapat pada kitab-kitab yang lain. Kemudian Quran adalah kitab suci terakhir dan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Yang sebelumnya Ustadz sampaikan bahwasanya kitab Al-Quran ini merupakan kitab ya penutup dari kitab-kitab yang sebelumnya, yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan Allah melalui malaikat atau melalui perantara malaikat Jibril, ya, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, yang mana kalau kita mempelajari dan kita membacanya ya akan mendapatkan banyak sekali manfaatnya dan kemudian banyak sekali pahalanya. Kemudian Quran adalah petunjuk kebenaran yang terperinci dalam bahasa Arab. Nah, Quran sendiri itu merupakan suatu petunjuk ya kebenaran bagi manusia, hudalil muttaqin ya, bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin. Nah, karena di dalam Al-Quran itu jalikal kitabula roi bafi ya, yang diterangkan dalam Al-Baqarah ya, ayat kedua itu. Karena di dalam ayat tersebut di situ karena tidak terdapat namanya keraguan ya. Kemudian Quran itu adalah obat bagi manusia yang mempercayai bahwasanya Quran itu adalah obat ya, huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin ya. Kemudian manfaat dan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ya, yang pertama memperkuat keimanan kita, yaitu kita yakin ya bahwasanya Al-Qur'an itu adalah bentuk ya firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran dapat menjawab hal-hal dalam kehidupan manusia yang tidak dijawab dan juga menambah ilmu, pengetahuan dan akal. Kemudian ketakwaan kita juga terjaga dan juga menumbuhkan sikap optimis, dan yang terakhir akan mendapatkan syafaat. Nah, ini adalah janji Allah ya kepada kita semuanya, bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan barang siapa yang menghafal Al-Qur'an ya akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak nanti, apalagi yang menghafalkannya ya, maka 10 anggota atau 12 anggotanya itu 12 anggota keluarganya itu akan terbebas dari api neraka. Dan kemudian ya, adapun perilaku-perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah atau
ini merupakan adab ya, adab dalam apa namanya memegang Al-Qur'an. Yang pertama, kita harus menjalankan semua yang diajarkan di dalam Al-Qur'an ya, mulai dari apa namanya menjauhi larangan-larangannya dan mentaati segala segala peraturannya. Karena di dalam Al-Qur'an itu terdapat namanya juga kita harus wajib menjalankan namanya sholat, ya, zakat dan sebagainya. Kemudian menjauhi segala segala larangannya, ya, jangan sampai kita mendekati hal-hal yang buruk ya, atau hal-hal yang terdapat sifat syai'ah. Makanya dari gitu kita harus menghindari hal-hal tersebut. Kemudian selalu membaca Al-Qur'an setelah sholat wajib. Nah, bagi kita ya, setidaknya kita itu selepas sholat wajib ya, kita harus membaca namanya Al-Qur'an ya, agar apa? Karena untuk menambah keimanan kita, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau diri kita itu selama sehari atau 2 hari atau berminggu-minggu kita membaca Al-Qur'an, pasti sangatlah sangatlah galau atau sangatlah resah. Karena apa? Karena hati kita kering kerontang. Ya, sama halnya ketika kita tidak makan berminggu-minggu, pasti tubuh kita merasa kering dan tidak sehat. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga harus berusaha menghafal dan mempelajari Al-Qur'an ya. Setidaknya ya mungkin dalam masa-masa ini kita selalu berusaha untuk menghafal Al-Qur'an. Meskipun di rumah itu kadang orang tua itu selalu meminta bantuan, ya setidaknya kita lowongkan ya waktu-waktu kita itu untuk menghafal menghafal Al-Qur'an dan mempelajarinya. Mempelajari dengan apa ya? Dengan apa namanya? Mempelajari tafsir-tafsir yang pernah diajarkan oleh ustadz-ustadz kita sebelumnya. Kemudian menggunakan Al-Qur'an dalam keadaan suci. Ya, kalau la yamassahu illa mutahharun. Ya, setidaknya kita itu memegang Al-Qur'an itu kecuali dalam keadaan suci. Kalau kita memegang Al-Qur'an secara sedangkan diri kita itu tidak dalam keadaan suci, tidak suci, maka kita tidak berhak ya, tidak berhak untuk memegang Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu merupakan kitab suci. Namanya aja sudah kitab suci, berarti kita juga memegang Al-Qur'an itu harus dalam keadaan suci. Oke, segitu saja anak-anakku yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan nanti Ustadz akan meng-share ya PPT Ustadz ini, PowerPoint Ustadz ke kelas kalian, dan silahkan dipelajari. Syukron ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.